Pada tutorial kali ini kita akan ngebahas gimana cara kita bikin animated GIF. Animated GIF biasa dipakai sering untuk pada saat seperti ini contohnya. Ini biasa digunakan untuk meme atau biasa dipakai untuk social chat atau bisa juga kadang-kadang di forum online itu menggunakan avatarnya menggunakan GIF. Jadi kita langsung aja akan membuat GIF dari gambar yang sudah kita sediakan, yaitu menggunakan namanya Sprite. Di sini supaya gampang, gambarnya sudah siap, kita akan gunakan Sprite. Kalau nantinya kalian sudah mengerti basicnya, kalian bisa menggunakan gambar apapun. Jadi Sprite ini nanti akan kita potong-potong sehingga menjadi gambar animasi. Untuk mendapatkan Sprite ini sendiri sebenarnya cukup gampang, kalian bisa tinggal googling aja Sprite. Nantinya kalian akan dapat gambar banyak banget yaitu sebuah sprite dengan runtunan gerakannya yang nantinya bisa kalian potong-potong lalu kalian gabungin sehingga menjadi animasi yang kita harapkan. Dan untuk gambar yang saya dapatkan ini, saya sengaja memilih yang ini karena memang dia ada kotak warna hijaunya untuk membantu pertama kali gimana kita buat animated GIF dari Sprite ini. Jadi semacam guidance-nya. Jadi buat kalian bisa cari aja, ini nama sprite-nya adalah Dancing Guy Sprite. Kalau kalian cari ketemu dan ini dia. Jadi kalian download di web ini, HiClipArt ini, lalu kalian buka, nantinya dia akan gambarnya seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai, kita akan coba potong satu persatu gambarnya. Tapi kita tidak menggunakan crop tool, saya akan menggunakan rectangular marquee tool ini. Kita sorot demikian, makanya saya menyesuaikan sorotannya sesuai dengan area kotak hijau yang sudah dikasih guidance ini. Dan misalnya tadi kita salah misalkan kecilan kayak gini kurang pas, kalian bisa menggunakan Ctrl D untuk menganulir tadi seleksinya. Jadi saya select lagi supaya pas. Ya sudah pas seperti ini. Sekarang saatnya saya akan lakukan cut, Ctrl X seperti biasa dengan file new. Lalu saya akan menyesuaikan dengan clipboardnya. Tentu saja clipboard tadi sesuai dengan kita cut itu tadi. Kalau kalian mau tidak ada white backgroundnya, tentu jangan lupa ganti white menjadi transparan. Kalau mau tetap white, ya silakan bisa menggunakan white. Saya sendiri karena gambar punya saya dia tidak punya warna di belakangnya, mungkin saya akan menggunakan white. Jadi ini preferensi ya. Supaya saya pakai white seperti ini, saya paste, saya taruh di sini. Ya saya pakai white supaya dia nggak transparan banget. Ini kan nggak ada warna sama sekali. Lalu saya akan kembali ke sini. Saya akan undo dia menggunakan Ctrl Z. Saya undo. Kalau mau undo-nya lebih jauh, kalian bisa menggunakan history. History ini kita bisa undo-nya lebih jauh. Dia juga mencatat apa aja yang udah kita lakukan. Lalu di sini saya akan memindahkan rectangular marquee-nya ke sebelahnya. Jadi masih dengan mengklik tools yang ini ya. Jadi kita tidak berganti ke tools panah lainnya. Saya akan tarik supaya pindah ke sebelahnya. Dari sini saya akan lakukan lagi, saya cut lagi, tapi mungkin saya nggak perlu cut karena kan tadi sudah pas ya. Ini sudah pas, jadi kan kita bisa lakukan Ctrl C aja. Kita copy, kita paste di sini. Ya, ditimpa seperti ini. Demikian. Ya, jadi kita akan lakukan lagi demikian semuanya pada gambar-gambar yang lainnya. Ya, saya sudah lengkap mengcopy semuanya, tapi ada tadi beberapa kasus, misalkan pada saat di tengah ini, kebetulan pada saat saya tarik, dia tadi sempat nggak bisa pas masuk gitu, nggak bisa pas ke tengah gitu. Jadi kayak guidance snappingnya ini si Photoshop nggak bisa pas masuk ke dalam. Kalau udah kayak gitu ya biar aja kayak gini, terus kalian bisa geser-geser menggunakan panah kiri kanan atas bawah dari keyboard kalian, sehingga biar pas posisinya. Nah itu jadi tips yang tadi saya alami. Karena sudah lengkap, saya sudah meng-paste semuanya, jadi ada 11 layer demikian, gambar seperti demikian. Sekarang kita akan mengubah workspace kita menjadi workspace untuk animasi. Kita mengubah workspace-nya menggunakan window, workspace ke motion. Motion ini juga bisa diakses di sebelah sini, sama ini workspace juga, motion. Defaultnya essential ya, ini kita akan pindah ke motion, sehingga nanti kita akan memiliki tampilan seperti demikian, dimana di bagian bawah ini ada frame timeline, sehingga kita bisa mengakses timeline kita. Biasanya secara default ini bukan create frame animation. Kita bisa ganti dia ke frame video timeline, frame animation, dan secara default biasanya kayak gini kalau kalian belum pernah menggunakan motion sama sekali. Tapi yang kita mau tentu saja adalah frame animation, bukan video timeline. Nah, yang langsung klik aja tombol create frame animation ya. Nanti dia akan bikin frame-nya. Frame pertama gambarnya masih bertumpuk demikian. Karena kita tidak mau bertumpuk demikian, semua gambarnya saya akan select pakai shift tentu saja, dan saya akan klik kanan hide this layer. Klik kanannya di bagian yang mata ini ya. Kan kalau kita klik satu-satu semuanya capek juga ya. Kita hide this layer. Sehingga semuanya akan ke hide. Jadi maksud dari sini pada frame pertama kita akan men-show hanya layer satu saja.
Nah, jadi hanya satu layer saja yang kita show pada frame pertama. Untuk menambahkan frame, tombol ada di sebelah sini, kita tempat play seperti ini. Lalu kita akan ganti framenya menggunakan layer yang berbeda, yaitu layer 2. Jadi kita matikan layer 1, saya nyalakan kembali layer 2-nya. Nah, begitu terus. Jadi kita tambah lagi framenya, ganti layer 2 menjadi layer 3. Ya, kita akan lakukan semuanya untuk layer lainnya. Nah, saya sudah lengkap menambahkan semua layernya, sudah saya nyalakan, semua total ada 11 frame tentu saja. Dan kalau kita play sekarang, kita bisa lihat hasilnya langsung, ya dia langsung bergerak. Dan jeda dari mereka ini masing-masing 0 second ya. Mungkin kalau kalian merasa ini terlalu cepat, kita bisa ganti jedanya itu supaya tidak 0 second, misalkan 0,2 second. Nah, tapi yang berubah cuma satu ini. Supaya semuanya berubah, tentu saja kita sorot semuanya menggunakan shift. Lalu kita rubah satu saja, semuanya pasti akan ikut berubah demikian. Jadi kalau kita play, nah, dia sudah berjeda 0,2. Mungkin ini agak terlalu lamban ya 0,2 ini ya. Saya akan ganti lagi menjadi 0,1. Ya, tentu saja kalian bisa sesuaikan kalian mau seperti apa, atau mungkin 0 second yang tadi sudah oke. Dari sini kita tinggal langsung file save as ya, karena gambarnya sudah jadi, kita akan save-nya menjadi GIF. Pastikan kalian save menjadi GIF karena yang bisa beranimasi itu adalah hanya GIF saja. Makanya dinamakan animated GIF. Ya, saya akan kasih namanya untitled saja, saya save. Nah, ini saya tidak ubah-ubah, saya oke aja. Dan sekarang kita akan ke desktop untuk melihat hasilnya apakah sudah beranimasi. Inilah dia hasilnya, animated GIF kita sudah beranimasi. Bisa kalian pakai dalam chat, bisa kalian pakai sebagai meme, atau juga bisa kalian pakai sebagai avatar yang mungkin kalian bisa gunakan juga dengan gambar-gambar lainnya, tidak menggunakan spreadsheet saja. Ya, kalian bisa mulai bereksperimen dengan spreadsheet lainnya yang tidak ada guidance-nya, lalu pelan-pelan kalian mulai dengan gambar kalian sendiri, edit-edit dan segala macamnya. Ya, selamat mencoba, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.